فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa ammal musyabbahu bil maf'uli bihi fanahwu Zaidun hasanun wajhahu binasbil wajh wa sayati. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, adapun sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul bih, maka contohnya adalah seperti Zaidun hasanun wajhahu. Zaid itu bagus atau bisa dikatakan memperbagus wajahnya. Sebenarnya hasanun ini lazim, makanya mengartikannya sulit karena wajhahu di sini mansubnya bukan maf'ul bih tapi hanya sekedar musyabbah, diserupakan secara lafaz. Zaid itu bagus wajahnya, nanti akan ada penjelasannya dengan menasab wajah dan akan datang lebih rinci lagi. Qala syarih qauluhu wa ammal musyabbah bil maf'uli bihi hadza huwa an-naw'u as-sadisu minal mansubat. Ini adalah jenis yang keenam dari mansubat. Wa ta'rifuhu annahu huwal ismul mansubu bis sifah al-musyabbahah bismil fa'ili al-muta'addi li wahidin kamithalil musannif. Yaitu definisinya adalah isim yang dinasab dengan menggunakan amil berupa sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah dengan isim fa'il yang diserupakan sebuah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il karena dia bukan isim fa'il, cuma artinya mirip isim fa'il. Sifat musyabbahah adalah bukan isim fa'il juga bukan isim maf'ul tapi artinya mirip dengan keduanya. Ada yang artinya itu isim fa'il, ada yang artinya itu isim maf'ul. Nah, ini yang dipakai adalah yang isim fa'il, yang diserupakan dengan isim fa'il. Seperti wazan fa'ilun, hamidun, itu semua adalah sifat musyabbahah. Itu semua adalah sifat musyabbahah. Artinya itu isim fa'il tapi bentuknya bukan isim fa'il. Atau yang artinya itu isim maf'ul tapi bentuknya bukan isim maf'ul. Itu namanya sifat musyabbahah. Yang muta'addi li wahidin, yang muta'addi kepada satu. Hasana kalau dari hasuna itu lazim. Kalau wazannya fa'ala itu muta'addi. Hasana kalau ala wazan fa'ala berarti muta'addi. Kalau wazannya itu fa'ula berarti lazim. Kamithalil musannif, seperti contoh musannif, fa Zaidun mubtada wa hasanun khabaruhu wa huwa sifatun musyabbahatun bismil fa'ili. Hasan itu adalah sifat musyabbahah, sebuah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il secara arti, sedangkan dia secara lafaz bukan isim fa'il. Itu namanya sifat musyabbahah. Sebuah lafaz yang memiliki makna isim fa'il tapi bukan isim fa'il, itulah sifat musyabbahah.
makanya dikatakan sebagai sifat yang diserupakan, yang mirip dengan isim fa'il, karena bukan isim fa'il. Secara lafadz wazannya bukan isim fa'il, tapi maknanya isim fa'il. Itulah namanya sifat musyabbahah. Ta'malu amala al-fi'il, dia beramal amalannya fi'il. Tarfa'ul fa'ila wa tansibul isma, dia bisa merofakkan fa'il dan bisa menasabkan isim. Tapi tasbihan bil maf'uli bihi, diserupakan dengan maf'ul bih. Yang dinasab tadi bukan maf'ul bih, tapi diserupakan dengan maf'ul bih. Wa fa'iluha dhamirun mustatirun fiha jawazan takdiruhu, dan fa'ilnya, fa'il dari sifat tadi, setiap sifat pasti memiliki fa'il dhamir. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir di dalam sifat tersebut secara jawazan, takdiruhu huwa ya'udu ala zaidun, yang kembali kepada Zaid. Wa wajhahu mansubun ala tashbih bil maf'ul bih, sedangkan wajhahu dinasab karena diserupakan dengan maf'ul bih. Wa huwa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih. Wa inna ma qila lil mansubi musyabbahun bil maf'uli bihi walam yakul lahu, walam yuqal lahu, bacanya walam yuqal lahu maf'ulun bih li'anna sifah al-musyabbahah ma'khudatun min fi'lin qasirin ay la yata'adda. Nah, ini diambil dari fi'il lazim. Karena sifat musyabbahah itu diambil dari fi'il yang lazim, sehingga nggak bisa dikatakan maf'ul bihnya. Soalnya dia fi'il lazim nggak punya maf'ul bih. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, li'anna sifat al-musyabbahah ma'khudatun min fi'lin qasirin, karena sifat musyabbahah itu adalah diambil dari fi'il yang lazim, ay la yata'adda. Wa huwa hasuna bidhammis sin wa fathin nun, hasuna taqulu hasuna zaidun bi raf'i zaidun la ghair. Hasuna zaidun, telah menjadi bagus Zaid, enggak perlu membaguskan, enggak perlu maf'ul bih, karena artinya telah menjadi bagus, sudah cukup. Telah menjadi bagus Zaid itu, maka itu lazim, enggak mutaaddi. Kalau membaguskan baru mutaaddi. Kalau bagus dia sendiri bagus, itu lazim. Bi raf'i zaidun, dengan cara merafa Zaid la ghair, enggak boleh yang lain. Enggak bisa hasuna zaidan, enggak bisa. Fakana haqqus sifati an yartafi'a ma ba'daha la ghairu. Nah, seharusnya layaknya dia, haknya dia itu adalah apa-apa yang setelahnya itu menjadi rafa, enggak boleh menjadi nasab. Seharusnya gitu. Fakana haqqus sifati an yartafi'a ma ba'daha la ghair. Maka seharusnya, karena dia itu adalah berhubung, dia itu adalah fi'il lazim, maka seharusnya yang setelahnya itu menjadi marfu, enggak boleh mansub, enggak ada yang lain. Taba'an li asliha, demi mengikuti aslinya, yaitu fi'ilnya. Tadi kan dikatakan, kenapa sifat musyabbahah itu tidak menasabkan maf'ul bih, tapi kalau ada yang nasab dikatakan musyabbah bil maf'ul? Karena aslinya fi'ilnya sifat musyabbah tadi, sifat musyabbah itu diambil dari fi'il yang lazim. Contohnya hasuna zaidun, itu lazim. Maka karena dia diambil dari sebuah fi'il yang lazim, maka seharusnya dia juga lazim gitu loh. Dia juga lazim. Seperti jalasa, isim fa'ilnya jalisun, Zaidun jalisun, nggak bisa jalisun kursiyan, jalisun alal kursi. Karena dia itu diambil dari fi'il lazim, maka isim fa'ilnya ataupun sifat musyabbahnya pun seharusnya lazim gitu loh. Tabaan li asliha. Makana haqqus sifah, maka seharusnya sifatnya pun an yartafi ma ba'daha, apa-apa yang setelahnya dirafa. La ghair, enggak boleh yang lain. Tabaan li asliha, karena ngikuti aslinya itu fiilnya.
alladzi ukhidat minhu, yang aslinya tadi sifat tersebut diambil dari fi'il tadi. Alladzi ini naat untuk asal, ukhidat naibul fa'ilnya kembali kepada sifat, minhu hu kembali kepada asal. Paham dong? Demi mengikuti pada aslinya, yaitu fi'il yang sifat tersebut diambil dari fi'il tadi gitu. Lakinnahum, tetapi sakjane ngono mau, seharusnya gitu tadi. Seharusnya apa yang setelah sifat musyabbah ini seharusnya marfu, tapi lakinnahum, akan tetapi di sini ada terselip tujuan secara balaghah. Lamma qasadu al-mubalaghata fi wasfi Zaidin bil husni, tatkala orang Arab itu ingin menggunakan lafaz ini sebagai mubalaghah untuk memaksimalkan di dalam mensifati Zaid dengan bagus, hawwalul isnada anil wajhi ila dhamiril mustatiri fis sifah, mereka hawwalu, mereka merubah isnad ilahnya kepada Zaid, kepada dhamir. Aslinya itu Zaidun hasanun wajhuhu, aslinya itu gitu, Zaidun hasanun wajhuhu, Zaid itu bagus wajahnya. Ini jelas wajhuhu sebagai fa'il. Tapi kalau gitu kan artinya cuma yang bagus wajahnya, wajah itu kunang sikile bengkong. Kalau Zaidun hasanun wajhuhu, nanti yang cakep cuma wajahnya doang. Aslinya itu gitu, Zaidun hasanun wajhuhu, nggak boleh wajahu aslinya. Sehingga Zaidun hasanun wajhuhu, wajhuhu sebagai musnad ilaihnya hasan. Fa'il kan musnad ilaih, hasan musnad. Tapi kalau gitu kan nanti yang bagus cuma wajahnya. Nah, orang Arab itu ingin supaya yang bagus itu menjadi semuanya, sehingga musnad ilaihnya yang aslinya cuma wajah doang diganti dengan domir keseluruhan Zaid. Zaidun hasanun huwa wajhahu, itu Zaidun hasanun wajhahu, Zaid itu dia itu bagus semuanya, wajhahu, kemudian paling utamanya adalah wajahnya gitu. Makanya i'rabnya agak membingungkan. I'rabnya agak membingungkan karena asing sekali bagi kita. Maka lakinnahum lamma qasadul mubalaghata fi wasfi Zaidin bil husni, tatkala orang Arab itu ingin mubalaghah, memaksimalkan dalam mensifati Zaid dengan bagus, hawwalul isnada anil wajhi, mereka merubah, memindahkan isnad dari wajah yang awalnya itu wajah itu musnad ilaih, diganti musnad ilaihnya jadi domir. Aslinya fa'ilnya itu wajah, jadi fa'ilnya itu jadi domir. Zaidun hasanun wajhuhu, fa'ilnya hasan adalah wajhuhu. Tapi kalau gitu kan nanti yang bagus cuma wajahnya doang. Akhirnya mereka merubah yang dijadikan musnad ilaih itu bukan wajhu tapi Zaidnya, domir huwa kembali kepada Zaid. Zaidun hasanun huwa. Maka mereka memindah musnad ilaih dari wajah kepada domir al mustatir yang tersembunyi fi sifah, liyaqtadi annal husna qad ammahu kullahu, supaya menuntut bagus itu sudah menyeluruh kepada Zaid semuanya, enggak cuma wajahnya doang. Liyaqtadi annal husna qad ammahu, supaya menuntut sifat bagus itu telah menyelimuti sekujur tubuhnya semuanya. Faqila Zaidun hasanun ay huwa, maka dikatakan Zaid hasan, yaitu dia, huwa ada dhamir mustatir di dalam hasanun itu. Thumma nusiba wajhahu
wajhuhu aslinya, tapi ini hikayah. Tsumma nusiba wajhahu ala tashbihi bil maf'uli bihi. Kemudian dinasabkan wajahu, dibawa kepada diserupakan dengan maf'ul bih. La ala annahu maf'ulun, bukan karena dia itu maf'ul bih, enggak. Kenapa? Lima taqaddama, karena alasan yang sudah terdahulu bahwasanya hasuna atau hasanun itu adalah lazim. Wala ala annahu tamyiz, bukan juga dia tamyiz. Li'annahu mu'arrafun bil idhafah. Kenapa? Karena tamyiz itu harus nakirah, sedangkan wajahu itu ma'rifah dengan cara mudhaf. Kalau seandainya Zaidun hasanun wajhan, ya tamyiz. Wa tamyizu la yakunu illa nakiratan ala sahih, sedangkan tamyiz tidaklah boleh kecuali dalam keadaan nakirah sesuai pendapat yang rajih. Karena itu wajahu yang enggak ada i'rabnya akhirnya dibawa kepada musyabbah bil maf'uli bihi. Kalau kita katakan, jadi ucapan itu bisa dibaca dua, Zaidun hasanun wajhuhu bisa, tapi artinya kandungan pesan yang dimuat lain dengan Zaidun hasanun wajhuhu. Ini ilmu balaghah sebenarnya, bukan ilmu nahwu ini. Ini sebenarnya ilmu balaghah. Jadi jumlah Zaidun hasanun wajhuhu itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca Zaidun hasanun wajhuhu, artinya Zaid itu bagus wajahnya. Tapi ya yang bagus cuma wajahnya toh. Kelakuannya yo boh kaya piye. Itu. Bisa dibaca juga Zaidun hasanun wajhahu. Nah, itu menjadi bagus semuanya. Maka ini perbedaan sisi balaghah antara dibaca hasanun wajhahu sama hasanun wajhuhu. Boleh dibaca dua-duanya. Kalau dijadikan fa'il, tujuannya cuma memuji wajahnya doang, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ingin memuji seluruhnya, lebih ablag, lebih mengena, lebih kuat, maka dibaca dengan nasab Zaidun hasanun wajhahu. Qala wa sayatil kalamu 'alal musyabbah bil maf'ul bihi bi awsa' min hadza fi mawdhihi, akan datang insyaallah pembahasan tentang musyabbah bil maf'ul bih dengan yang lebih luas dari ini di tempatnya nanti insyaallah taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala babul hal, bab hal. Qala huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Imma minal fa'ili nahwu ja'a Zaidun raqiban wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha khaifan. Aw minal maf'uli nahwu raqibtul farasa musrajan. Qawli ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Aw minhuma nahwu laqitu Abdallahi raqibaini. Bab hal, hal adalah isim yang dinasab untuk menjelaskan apa-apa yang masih samar dari keadaan. Baik yang samar itu atau keadaan itu adalah dari fa'il, nahwu ja'a Zaidun raqiban, qauli ta'ala fa kharaja minha khaifan, maka Nabi Musa keluar dari negeri tersebut dalam keadaan takut. Aw minal maf'ul, atau dari maf'ul nahwu raqibtul farasa musrajan, aku menunggangi kuda musrajan. Apa dulu artinya musrajan? Lupa saya. Wa qaulihi ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan, dan kami mengutusmu sebagai rasul, dalam keadaan sebagai rasul untuk manusia. Enggak bisa untuk lin-nasi, tapi untuk ka. Au minhum, atau bisa juga dari fa'il atau dari maf'ul, kedua-duanya. Nahwu laqitu Abdallahi raqibain, aku bertemu dengan, aku menemui Abdullah, kita berdua dalam keadaan sama-sama naik kendaraan. Qala syari qaulu babul hal hadza huwa an-naw'us sabi'u minal mansubat. Ini adalah jenis yang ketujuh dari jenis-jenis mansubat. Wa huwa lughatan, hal itu secara bahasa, ma 'alal insanu min khairin aw syarrin, yaitu apa-apa yang manusia itu berada di atasnya berupa keadaan baik atau keadaan buruk. Namanya hal ya keadaan, itu apa saja yang meliputi manusia dari kebaikan atau keburukan, namanya keadaan. Wal afsahu fi lafdhihi at-tadhkiru, hal itu lebih fasihnya untuk lafadznya itu dijadikan mudzakkar halun, bukan halatun. Wa fi ma'nahu at-ta'nis, tapi untuk maknanya dihukumi muannats.
Jadi kalau dikasih naat maka diambil maknanya. Nahu hadhi halun hasanah, ini adalah keadaan yang bagus. Enggak halatun, juga enggak hasanun. Maka di sini hadhi halun, lafadznya memang mudzakkar tapi maknanya muannats. Makanya isim isyarahnya pun diperempuankan dan naatnya pun diperempuankan. Wa taqulu ala ghairil aqsa hadza halun hasanun. Tapi juga kamu bisa mengatakan tapi tidak seberapa fasih, hadza halun hasanun, ini adalah keadaan yang bagus juga boleh. Kenapa? Karena melihat lafaz. Kamu perempuankan juga boleh nengok makna. Kamu laki-lakikan juga boleh nengok lafaz. Wa qalu al-ismu ay as-sarihu awil muawwal bihi. Hal itu bisa berupa isim sori ataupun muawwal ataupun ditakwil dengan sori. Dalam artian muawwal bi sori ini macam-macam, bisa masdar muawwal, bisa jumlah. Itu mana? Mana itu? Mana dalilnya? Iya ya. Memang mepetnya ke dal kan. Fal awal contoh sorry, hal yang sorry nahwu jaa Zaidun dohikan, datang Zaid dalam keadaan tertawa. Dohikan adalah sorry. Wa tsani yasmaul jumlah wa syibha. Yang kedua itu bisa berupa jumlah dan syibhul jumlah juga bisa. Nahwu jaa Zaidun yadhaku, telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Yadhak fi'il mudhari' dan fa'ilnya mustatir, jumlah fi'il dan fa'il sebagai hal. Ini ikut kaidah nasi mahal. Kalau nakir datang setelah nakiroh maka sifat, kalau datang setelah ma'rifah maka hal, nasi mahal. Au huwa yadhaku, atau boleh juga wa huwa yadhaku jaa Zaidun wa huwa yadhaku, pakai wawu haliyah. Huwa mubtada, yadhaku fi'il dan fa'il, jumlah fi'il fa'il sebagai khobar dari huwa, dan jumlah mubtada dan khobar sebagai hal. Aidohikan wa nahwu juga bisa berupa syubhul jumlah, jaa Zaidun indaka au fiddari, atau fiddari sama. Dhorof atau jar majrur kalau jatuh setelah ma'rifah dan dia muta'alliq dengan ma'rifah tadi, maka ditakdirkan ada kainan. Dhorof dan jar majrur kalau dia muta'alliq ke ma'rifah tadi, sedangkan ma'rifah tadi itu bukan peristiwa, maka ditakdirkan kainan. Jaa Zaidun indaka, telah datang Zaid dalam keadaan di sisimu. Itu. Jadi indah bukan muta'alliq ke jaa. Indah bukan muta'alliq ke jaa. Kalau indah dijadikan muta'alliq ke jaa enggak jadi hal. Enggak jadi hal. Bedanya apa di sini? Kalau muta'alliq ke jaa berarti datangnya Zaid itu ke sisimu. Tapi kalau muta'alliq dengan Zaid, datangnya enggak harus di kamu, tapi Zaid yang dalam keadaan di sisimu itu datang. Ini seperti ayat wajaa min aqsal madinati rajulun sama wajaa rajulun min aqsal madinah. Kalau wajah rajulun min aqsal Madinah, maka min di situ muta'alliq menerangkan rajulun, telah datang orang dari jauh. Kalau wajah min aqsal Madinati rajulun, min di situ menerangkan jaa, datangnya dari jauh, seorang laki-laki. Beda itu beda. Maka jaa Zaidun indaka, indaka di sini adalah harus kita jadikan
hal atau muta'alliq ke Zaidun supaya sempurna contoh ini. Kalau enggak, kalau indaka kita muta'alliqkan ke ja'a, enggak jadi. Karena kalau indaka ini muta'alliq ke ja'a, maka itu namanya dorof lagu, muta'alliq langsung. Kalau muta'alliq ke Zaidun namanya dorof mustaqor. Kenapa? Karena ada kainan. Dorof lagu itu dorof yang kosong dari domir, dorof mustaqor itu dorof yang ada domirnya. Maka beda. Kalau ja'a Zaidun indaka muta'alliq ke ja'a. Dalam indaka gak ada domirnya. Karena muta'alliq langsung ke ja'a. Ja'a itu bisa jadi muta'allaq. Tapi kalau ja'a Zaidun indaka muta'alliq ke Zaidun, maka harus ada kainan. Nah, kainan itu ada domirnya. Makanya dinamakan dorof mustaqor, dorof yang terisi. Nanti insya Allah tak buatkan buku tentang muta'alliq ini. Au fid dari ja'a Zaidun fid dari. Nah, fid dari kalau kita muta'alliqkan ke Zaidun itu baru jadi hal. Tapi kalau kita muta'alliqkan ke ja'a ya enggak jadi hal. Gitu. Ai mustaqirron indaka au mustaqirron fid dari, itu takdirnya. Kainan atau mustaqirron sama. Makanya dikatakan seperti ini kalau menjadi hal, menjadi naat, ja'a rajulun indaka, ja'a rajulun fid dari, itu naat. Kalau ma'rifah hal, kalau nakirah naat. Atau jadi khobar atau jadi silah, itu namanya dorof mustaqor, muta'alliq yang mustaqor, yang berisi domir, yang ada isinya. Kalau yang lagu yang kosong, muta'alliq langsung, itu dorof lagu namanya. Nah, ini hal berbentuk jumlah, berbentuk syibhul jumlah, berbentuk dorof. Ya sebenarnya kalau gitu, kalau seperti ini yang jadi halnya itu bukan indakanya, tapi kainannya. Cuma ini pembahasan ini diperluas. Ya sama loh kayak mengatakan khobar itu bisa berbentuk jar majrur, bisa berbentuk dorof. Sebenarnya yang jadi khobar itu bukan jar majrurnya, tapi kainannya, kainunnya itu yang jadi khobar. Sama ini juga gitu. Yang jadi hal sebenarnya bukan indakanya, bukan fiddarinya, tapi kainannya. Tapi ini dibahas tawassuan, hanya untuk menggampangkan dan memperluas saja. Fa kharaja bihil fi'lu wal harfu, maka keluar dengan definisi ini fi'il enggak bisa jadi hal, yang bisa itu jumlah. Fi'ilnya toh enggak bisa. Wal harf, huruf juga enggak bisa jadi hal. Wa qawlu al mansubu kharaja bihil marfu wal majrur, keluar dengannya isim marfu dan isim majrur. Wa nasibu lahu al fi'lu aw shibbuhu, dan yang menasabkan hal ini adalah fi'il atau yang semisal dengan fi'il, ya amil secara umumnya. Kalau tadi ja'a Zaidun indaka muta'alliq dengan kainan itu nasab dengan ja'a gitu loh. Fal fi'lu kama taqaddama wa shibhu al muradu bihuna amroni. Kalau fi'il ya sebagaimana contoh yang terdahulu, adapun shibul fi'il yang menyerupai fi'il ya di sini ada dua. Ahaduhuma ma tadammana ma'nal fi'li wa hurufahu. Apa-apa yang mencakup makna fi'il beserta hurufnya. Kal masdar wasmil fa'il. Masdar itu ada makna fi'il, makna peristiwa, beserta juga ada hurufnya. Isim fa'il juga seperti itu, isim maf'ul juga sama. Wa nahwi dzalik. Fal masdaru nahwu ajabani darbuka Zaidan qa'iman. Telah membuatku kagum pukulanmu terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Maka qa'iman adalah hal dari Zaid, dari ka, dari darbuka. Gitu.
Maka qaiman yang mengamili adalah dorbu masdar. Yang mengamili qaiman adalah dorbu itu. Ya, ini qaiman ini bisa hal dari ka, bisa dari zaidan. Yang berdiri entah yang mukul atau yang dipukul. Hah? Yang mukul sambil duduk. Hah? Dua-duanya bisa juga. Masa orang duduk bisa mukul orang berdiri? Tunjang lagi bisa. Gitu. Ini loh memahami nahwu itu seperti ini. Ini dari mana? Ini cocokan gitu. Itu namanya ilmu nahwu. Ini hal dari mana itu arah pembicaraannya dipahami dengan ilmu nahwu. Wasmul fa'ili dan yang seperti dan isim fa'il juga bisa. Nahwu Zaidun qaimun musri'an. Zaid itu berdiri dalam keadaan musri'an, tergesa-gesa, berdirinya langsung dadak, serut. Wathani yang kedua yang bisa menjadi amil dari hal adalah ma tadammana ma'nal fi'li duna hurufihi. Ini agak sulit ini. Mungkin asing sekali bagi kita. Apa-apa yang mengandung makna fi'il tapi enggak mengandung hurufnya. Punya makna fi'il tapi enggak mengandung hurufnya. Kadorfi seperti dorof, wal jar wal majrur, wasmul isyarah, dan isim isyarah juga ada makna fi'il. Ini sulit ini. Jarang kita singgung. Dorof dan jar majrur kok bisa mengandung makna fi'il itu gimana? Kaqaulika Zaidun indaka au fid dari jalisan. Zaid itu berada di sisimu atau berada di rumah dalam keadaan jalis. Ini repot, ini apa? Karena nanti sebenarnya yang menasabkan jalisan itu bukan indaka, tapi kainunnya. Cuma ya tadi ini pembahasan diperluas. Zaidun indaka jalisan, sebenarnya yang menasabkan jalisan itu bukan indaka, tapi kainunnya. Hadza Zaidun qaiman. Nah, kalau hadza ini baru ini ya. Baru ini makna fiilnya memang. Fadharf wal jar wal majrur bermakna istaqarra. Dharaf dan jar majrur itu maknanya istaqarra. Kenapa? Karena saking banyaknya muta'allaqnya dharaf dan jar majrur itu mustaqirun, kainun, istaqarra. Akhirnya sampai sangat seringnya akhirnya lafadznya itu sendiri ngandung fiil gitu loh. Paham? Karena seringnya fiddari atau sudah difahaminya fiddari itu mengandung istaqarra atau kainun, sampai-sampai jar majrurnya sendiri dikatakan mengandung makna fiil. Wa hadza al-ha'u bermakna unabbihu. Isim isyarah sendiri mengandung makna fiil. Kenapa? Karena ha itu adalah hak tanbih bermakna unabbih. Dza bermakna usyiru, sedangkan dza artinya adalah usyiru, isim isyarah nampu. Apa Mas? Amilnya hal ini bebas. Wa qalu al mufassiru lima in bahama minal hayati kharaja bi tamyiz fa innahu mufassirun lima istabhama minadz zawati awin nasab. Bukan nasab, bacanya apa? Nisab atau ya nisab, nisbah jamak dari nisbah. Ucapan musannif bahwasanya hal adalah menjelaskan apa-apa yang masih samar dari keadaan. Nah, ini keluar dengannya tamyiz, karena tamyiz itu adalah menjelaskan apa-apa yang masih samar dari dzat atau dari sebuah hubungan hukum isnad. Wa qauluhu lima in bahama ay khafiya wastataro. In bahama itu artinya adalah dari kata-kata bahama mubham, kemudian ada tambahan alif dan nun ala wazn in fa'ala. Artinya adalah khafiya, samar, wastataro, dan tersembunyi. Ay lima lam yulam, artinya apa-apa yang belum diketahui. Samar itu maknanya belum diketahui. Wa qauluhu minal hay'at jamu hay'atin. Hay'at adalah jamak hay'ah. Wa hiya sifah, yaitu hay'ah itu adalah sifat keadaan. Mahsusatan kanat, baik yang bisa
his, bisa dicium, bisa diraba, bisa bisa dilihat. Nahwu jaa Zaidun raqiban. Raqiban ini adalah keadaan yang mahsus, keadaan yang bisa dilihat. Au ghairu mahsusatin, atau keadaan itu juga bisa keadaan secara maknawi, tidak bisa dihissi. Nahwu takallama Zaidun shadiqon. Zaid berbicara dalam keadaan jujur. Jujur ini nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi dia dalam makna sesuatu yang maknawi. Tambihun qaulul musannifi taba'anil asl. Peringatan, ucapan musannif karena mengikuti asal jurumiyah, akhirnya pemilik mutamimah pun ngikut in bahama, pakai in bahama. Ghairu ma'hudin fil lughah. Ucapan in bahama ini enggak pernah dikenal dalam bahasa. Wal ma'hudu, sedangkan yang dikenal adalah huwa istabhama ala wazn istaf'ala. Kalau ala wazn infa'ala, kata bahama enggak pernah dikenal. Fa shawabu at-ta'biru bihi, maka yang benar menggunakan istabhama bukan imbahama. Wandur al-Kafrawi mal-Hamidi safhah 140 wal qamus wa ghairuha. Sampai maghrib ini. Lihat aku aja. Joknya itu lubang itu nanti bahasa itu. Entah taruh kemana. Wa qawlu imma minal fa'ili ila akhiri ay annal hala qad ta'ti mufassiratan li bayani hayatil fa'ili. Bahwasanya hal itu kadang datang untuk menjelaskan keadaan si fa'il, kami talil musannifi, seperti dua contohnya musannif. Fa inna raqiban halun min Zaid. Sungguhnya raqib adalah hal dari Zaid. Mubayyinun li hayatihi waqta majihi, menjelaskan tentang keadaan Zaid ketika datangnya. Lianna qaulaka jaa Zaidun, karena ucapanmu jaa Zaidun gitu toh, la yu'lamu minhu ala ayyi hayatin jaa, tidak diketahui dari Zaid itu di atas keadaan apa dia datang. Ketika dikatakan raqiban, diketahui datangnya itu dalam keadaan berkendaraan. Wa khaifan juga halun min fa'ili kharaja. Alfa al-mustatiri fihi. Khaifan adalah hal dari fa'ilnya kharaja yang mustatir di dalam kharaja tersebut. Fa kharaja dhamir huwa. Mubayyinun li hayatihi, dia itu menjelaskan hay'ah fa'il tadi, waqta khuruji, ketika keluarnya. Au bayani hayatil maf'ul. Hal juga bisa menjelaskan keadaan maf'ul. Kamitsal misalnya seperti dua contoh musannif juga. Fa inna musrajan halun minal maf'ul wa huwa al-faras. Musraj adalah keadaan dari maf'ul bih, yaitu al-faras. Mubayyinun hayatahu, menjelaskan keadaannya. Waktu ruku bi alaihi, tatkala dia ditunggangi. Keadaan kuda itu dalam keadaan apa? Kalau nggak salah musrajan itu mungkin pakai pelana. Kalau nggak salah, lupa saya. Waktu ruku bi alaihi, tatkala dia ditunggangi. Keadaan si kuda ini gimana? Wa rasulan halun minal kaf. Rasulan adalah dari wa arsalnaka. Mubayyinun hayatahu, menjelaskan keadaannya. Waqta irsali, ketika diutus. Au bayan hayatihi ma'an, hal itu juga bisa menjelaskan keadaan dua-duanya langsung. Kamitsal musannif, seperti contohnya musannif. Fa inna raqiba ini halun minal fa'il wa huwa at-ta'u fi laqitu wa minal maf'uli wa huwa abdallah. Bisa dua-duanya. Wal makna, artinya laki itu Abdullah hala kauni raqiban wa kaunihi raqiban. Aku menemui Abdullah dalam keadaan aku itu menaik kendaraan, si Abdullah juga naik kendaraan. Fa in qulta laki itu Abdullah raqiban, kalau di mutsanna. Kalau sekarang kamu mufradkan raqiban bil ifrad, ihtamala kaunul hali minal fa'ili, ada kemungkinan hal ini dari fa'il, wa kaunu minal maf'ul, atau juga bisa dari maf'ul. Masih ada
kemungkinan. Wa mithlu qaul ta'ala, yang contoh yang ada kemungkinan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina kafatan. Kafatan ini bisa dari wawu jamaah, bisa dari musyrikin, dua-duanya bisa. Bunuhlah orang kafir semua kalian. Perang, ikut perang. Bunuhlah orang kafir, semuanya bisa. Tanbihun, qata'til halu aidan minal majrur bil harf nahwu marartu bihindin raqibatan. Hal itu juga datang kadang dari majrur dengan huruf. Nahwu marartu bihindin raqibatan. Sama ini juga, kainatin juga sama. Gandeng marartu bihindin raqibatan. Hal dari hindin. Aku melewati Hindun dalam keadaan si Hindun tadi menaiki kendaraan. Au bil mudhaf, atau dengan mudhaf juga, anittabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim, dalam keadaan Ibrahim tadi hanifa. Fa hanifan halun min Ibrahim al majruri bi idhafatil millati ilaihi. Ini semua gampang. Hal bisa datang dari jar majrur, bisa datang. Hal itu luas memang. Amilnya itu luas. Wa ta'ti aidan minal khabar, kadang juga bisa dari khabar. Nahwu hadza Zaidun muntaliqun. Hal dari Zaid. Wa qawlihi ta'ala wa huwal haqqu musaddiqun. Musaddiqun adalah hal dari al-haqqu. Dia adalah kebenaran dalam keadaan menjadi saksi, musaddiq, membenarkan. Wala ta'til halu minal mubtada'i ala sahih, tapi tidak bisa datang dari mubtada sesuai pendapat yang sahih. Ini yang mungkin perlu di garis atasi. Wala ta'til halu minal mubtada'i ala sahih. Kalau saya sih ya boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Biasanya seperti ini madhabnya Basriyin. Kalau madhabnya Kufiyin bebas-bebas saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.